Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menjalani setiap kehidupan, setiap langkah kehidupan kita di sepanjang hari-hari kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya kita melangkah dan bagaimana seharusnya kita mengambil sikap kita ketika kita mengiring Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-69 ayat 31 sampai yang ke-34. Sekali lagi Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Puji Tuhan, sedikit latar belakang berkaitan dengan ayat yang telah kita baca. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat situasi Daud dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pada saat Daud berada dalam masalah, pada saat Daud berada dalam kesulitan. Jadi ketika Daud menulis Mazmur ini, keadaan dia tidak baik-baik saja. Nah, pada saat itu penderitaan yang berat yang Daud alami, masalah yang berat yang Daud alami, namun kita melihat bahwa respon dari Daud di dalam penderitaan pun, Daud memilih untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang telah kita baca tadi, bahwa dalam keadaan Daud yang susah, dalam keadaan Daud yang berada dalam kesulitan, dia mengambil respon untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Sehingga pada hari ini kita akan belajar sama-sama, ada hal-hal yang dapat kita pelajari bersama berkaitan dengan hal ini. Yaitu di mana bahwa pujian dan penyembahan, pujian dan ucapan syukur di tengah penderitaan adalah ibadah yang sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Adalah ibadah yang berdampak bagi orang lain. Dan juga ini membuka jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan perhatiannya kepada umatnya. Sehingga yang kita dapat pelajari bersama yaitu ketika kita berada dalam situasi sesulit apapun, kita harus berani mengambil sikap untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan baikmu, dalam keadaan suksesmu, ataupun dalam keadaan susahmu, dalam keadaan jatuh, kita harus tetap mengambil sikap memuji Tuhan, mengambil sikap untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita semua, apa yang bisa dipelajari dan didapatkan dari ucapan syukur ketika berada dalam penderitaan? Apa yang bisa kita dapatkan dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengucap syukur di dalam kesulitan, ketika kita mengangkat pujian kita di dalam penderitaan? Hal yang pertama yang akan kita lihat bersama-sama, kita perhatikan di Mazmur 69 ayat yang ke-32. Saya bacakan di sini. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkukuh belah. Saya bacakan di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana berkata bahwa itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada kurban sapi jantan yang besar. Jadi hal yang pertama yang akan kita lihat yaitu berkaitan dengan ketika kita mengucap syukur di dalam tekanan, kita mengucap syukur dalam penderitaan. Hal yang pertama, Tuhan senang. Tuhan senang.
Sehingga di sini berkata bahwa pujian yang Daud nyanyikan lebih daripada korban lainnya. Ucapan syukur yang Daud naikkan lebih daripada korban lainnya. Tuhan senang dengan setiap pujian kita. Bahkan di saat-saat kita terpuruk pun dan kita mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita, Tuhan senang. Tuhan begitu rindu, Tuhan begitu sangat-sangat disukai oleh setiap pujian dan penyembahan kita. Oleh setiap pujian yang kita naikkan, oleh setiap pujian yang kita agungkan, ucapan syukur kita yang kita naikkan. Walaupun di dalam keadaan sulitmu, walaupun di dalam keadaan masalah kita. Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Waduh, saya mengalami yang namanya sakit. Waduh, saya mengalami yang namanya gagal dalam usaha, kurang berhasil dalam usaha. Waduh, pendidikan saya kok seperti ini. Namun di sini Tuhan mengajarkan lewat Mazmur Daud untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, Tuhan senang. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19 saya bacakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Ini berkaitan dengan apapun kondisi kehidupan kita, ketika kita datang bawa kepada Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur, Tuhan melihatnya. Bahkan lebih daripada korban sembelihan. Ini ajakan kepada kita dan merupakan kabar baik kepada kita. Dalam keadaan apapun kita mengucap syukur dan kita lihat Tuhan senang. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hal ini, yaitu di dalam Mazmur 69 ayat 33 saya bacakan. Mazmur 69 ayat 33 saya bacakan di sini. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ini berbicara tentang ketika Daud menaikkan ucapan syukurnya, pujian-pujiannya. Daud berkata bahwa ternyata orang lain, orang yang mengalami kesulitan, mampu terberkati, mampu dilawat Tuhan. Kalau saya bacakan di terjemahan lain, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana berkata bahwa melihat itu, melihat pujian penyembahan, melihat orang mengangkat ucapan syukurnya di dalam tekanan, perhatikan ini. Orang tertindas bergembira. Orang yang menyembah Allah berbesar hati. Sehingga dapat kita simpulkan hal yang kedua yang dapat kita pelajari, yaitu menjadi saksi dan berkat. Ucapan syukur di dalam penderitaan menjadi saksi dan berkat. Orang yang lain yang sedang susah, orang yang lain yang sedang mengalami kesulitan, dapat terberkati, dapat mengalami pemulihan ketika dia melihat bahwa kita yang dalam kesusahan pun tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi teladan, sehingga kita dapat menjadi pelita bagi mereka. Menunjukkan bahwa ada harapan di dalam Yesus, bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Asalkan kita tetap membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang lain yang sedang dalam masalah kesulitan, ketika melihat kita yang dalam masalah pun tetap mengucap syukur, tetap memuji Tuhan, itu kita menjadi teladan bagi mereka, menjadi saksi bagi mereka, menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi mereka. Mungkin doa mereka, Tuhan sampaikan maksudmu dalam masalah yang saya hadapi, dan Tuhan menjawab lewat kesaksian kita, yaitu tentang ucapan syukur di dalam penderitaan. Karena ucapan syukur dalam penderitaan ternyata rahasia besarnya adalah itu dapat menjadi kesaksian hidup yang menyentuh bagi orang lain. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, di sana ada contoh berkaitan dengan hal ini. Paulus dan Silas yang berada di penjara. Pada waktu itu Paulus dan Silas dalam keadaan di penjara, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun sikap yang mereka lakukan, sikap yang mereka ambil pada waktu itu, mereka memuji Tuhan. Mereka mengangkat pujian, mereka mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25, di sana berkata, dan satu perikop itu kita perhatikan, di sana ternyata
pada akhirnya pujian dan penyembahan yang Paulus dan Silas lakukan berhasil membuat ada mujizat di dalamnya. Ada mujizat ketika Paulus dan Silas mengangkat ucapan syukurnya. Dan ketika itu, ketika mujizat terjadi, ada pemulihan Tuhan terjadi. Pada akhirnya penjaga penjara bertobat dan seluruh keluarganya diselamatkan. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kesulitan apapun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita mampu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan hal yang terakhir yang bisa kita pelajari, kita perhatikan di Mazmur 69 ayat 34. Saya bacakan di sini. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Hal yang ketiga, ketika kita mengucap syukur di dalam penderitaan, Tuhan mendengar, Tuhan tidak mengabaikan. Ketika kita angkat ucapan syukur kita, Tuhan tidak tuli, melainkan Tuhan mendengar setiap ucapan syukur kita. Tuhan sudah tahu keadaan kita di dalam masalah. Tuhan tahu. Namun Tuhan mau lihat bagaimana respon kita akan hal itu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan tidak mengabaikan. Bersyukur membuka hati kita untuk menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahwa saat kita belum melihat jawabannya, Tuhan tetap bekerja dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Sehingga ajakan firman Tuhan bahwa kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari berkaitan dengan hal ini? Berkaitan dengan ucapan syukur di dalam penderitaan. Yang pertama, ajakan firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah karena itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam masalah pun tetap mengambil sikap untuk bersyukur. Dan ini harus kita pegang bersama. Jangan pernah berhenti bersyukur. Karena Tuhan mendengar dan bertindak atas hidup kita. Ayat terakhir menutup firman Tuhan pada hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga ajakan firman Tuhan kepada kita, dalam penderitaan pun, kesusahan pun, mari kita mengambil sikap mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi hal yang mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang rindu didoakan, yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian hidupnya, bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana pemulihan keluarga terjadi, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagaimana mengajarkan kepada kami semua bahwa kami harus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajaran firman Tuhan bahwa kami harus mengucap syukur di dalam segala hal. Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami, Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami untuk memampukan kami agar kami selalu mampu mengucap syukur di dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, biar hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersukaria karena Engkau Tuhan. Biarlah mereka bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Engkau yang bertindak, Engkau yang berdaulat atas kami semua Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.